Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah syarat memilih jodoh di dalam aspek karakter dan roh. Pembacaan Alkitab di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukses tidaknya suatu perkawinan juga ditentukan oleh karakter kedua belah pihak yang dapat saling dihormati. Sekali-kali istri tidak boleh meremehkan suaminya atau sebaliknya. Jika ada unsur demikian, maka keluarga ini sudah habis. Karena itu, kedua belah pihak harus saling menghormati karakter satu sama lainnya. Suami harus menghormati karakter istri, dan istri pun harus menghormati karakter suami. Jadi, bukan hanya ada masalah watak dan kelemahan, tetapi juga ada masalah karakter. Misalkan seorang istri terkadang tidak jujur, hal itu boleh dimaafkan. Tetapi jika ia sering berdusta, itu adalah masalah karakter. Misalkan juga seorang suami sangat egois. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Hal ini pun tidak boleh terlampau hebat, sehingga istrinya tidak dapat memuji karakternya. Paling tidak, dalam suatu keluarga, seorang istri harus bisa memuji karakter suaminya. Jika terjadi masalah karakter yang tidak dapat dipuji, itu berarti dasar keluarga ini sudah runtuh. Sebab itu, ketika dua orang ingin menikah, mereka harus mencari adakah sesuatu yang dapat dipuji di dalam karakter pihak yang lain atau tidak. Teristimewa pernikahan di kalangan anak-anak Allah. Seharusnya ada karakter-karakter yang dapat dipuji. Jika seseorang tidak memiliki karakter yang dapat dipuji, ia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menikah. Di hadapan Allah, ia harus memiliki satu atau dua karakter yang dapat dipuji. Dengan demikian, ia baru dapat dihormati oleh pihak yang lain. Ada satu masalah lagi yang juga harus diperhatikan, yakni dapatkah istri yang hendak aku persunting atau suami yang hendak mengawiniku ini hidup berdampingan dengan sesamanya? Sebab pernikahan adalah perkara hidup bersama, adalah perkara tinggal bersama. Dapatkah orang ini hidup atau tinggal bersama orang lain? Setiap orang yang ingin menikah harus memiliki satu syarat pokok, yaitu ia harus dapat hidup berdampingan dengan orang lain. Kalau seseorang tidak dapat cocok dengan orang lain, maka pasti juga tidak akan cocok dengan Anda. Kalau dalam kehidupannya ia selalu tidak cocok dengan orang lain, bagaimana mungkin ia bisa cocok dengan Anda? Persentasenya pasti sangat kecil dan sangat-sangat sulit. Misalkan ada saudari yang sudah sampai waktunya untuk menikah, lalu ia berkata bahwa ibunya demikian tidak baik, ayahnya demikian tidak baik, kakak-kakak dan adik-adiknya pun tidak baik, seisi keluarganya tidak ada yang baik terhadap dia. Anda harus tahu, kelak ia pasti juga mengatakan bahwa Anda tidak baik. Sebab orang ini kurang mampu untuk hidup bersama dengan orang lain.
Jika seseorang mudah hidup bersama dengan orang lain dan Anda menikah dengan dia, maka persentase suksesnya pernikahan Anda akan lebih tinggi. Ini merupakan syarat yang sangat-sangat penting. Saudara-saudari, yang terakhir adalah masalah rohnya, yaitu jodoh Anda haruslah seorang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kita bukan hanya tidak seharusnya menikah dengan orang yang bukan Kristen, bahkan harus maju selangkah menyadari di hadapan Allah bahwa faktor suksesnya pernikahan tidak melulu tergantung pada tarikan jasmani atau kecocokan watak. Bahkan harus ada persamaan tujuan di dalam hal-hal rohani. Ini berarti harus sama-sama bertekad melayani Tuhan, sama-sama mempersembahkan diri dengan mutlak kepada Tuhan, sama-sama hidup bagi Allah, baik di dalam perkara kecil maupun besar. Harus sama-sama bagi Tuhan. Ini berarti harus ada persembahan diri. Hal ini lebih penting daripada karakter. Jika ini sudah ada, niscaya pernikahan Anda telah memiliki satu dasar yang kokoh. Dengan ini Anda nampak bahwa di dalam pernikahan Anda berdua telah mempunyai persamaan yang hebat di hadapan Allah. Jika dalam suatu keluarga, suami dan istri, kedua-duanya telah mutlak mempersembahkan diri kepada Tuhan dan dengan sehati melayani Tuhan, maka niscayalah persentase suksesnya perkawinan sangat-sangat tinggi. Sekalipun pada kedua belah pihak masih terdapat sedikit kelainan di dalam hal tarikan alamiah, itu tidak akan menjadi suatu halangan. Keluarga ini tetap akan dapat berlangsung dengan baik. Demikianlah syarat-syarat yang seharusnya ada di dalam perihal Anda memilih jodoh. Semua aspek tersebut harus ditempatkan pada posisi yang wajar. Kita harus nampak kesemuanya ini dan mempertimbangkannya selangkah demi selangkah. Tuhan memberkati saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah sang pemilik dan pemelihara jiwa kami. Karena itu, dapatkanlah karakter kami, agar kami memiliki karakter yang tepat dan dapat hidup berdampingan dengan orang lain. Kami juga menyerahkan pasangan hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang sama-sama memiliki tekad untuk melayani Engkau dan mempersembahkan diri dengan mutlak untuk hidup kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.